Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak dan Ibu keluarga besar Ahmad Yogyakarta yang insyaallah dirahmati Allah SWT dimanapun kita berada. Izinkan kami untuk menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka puasa, yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema sabar itu kekasih Allah. Orang beriman harus bersabar dan senantiasa bersiap siaga, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga atau di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surat Al-Imran. Sabar dan menguatkan kesabaran itu adalah ibadah, karena itu adalah perintah Allah. Sabar di sini tentunya sabar dalam mengendalikan nafsu dan terus-menerus berusaha semaksimal mungkin, serta senantiasa berpasrah diri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kewaspadaan yang senantiasa bersiap siaga setiap saat untuk mengantisipasi sewaktu-waktu musuh akan menyerang. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa mereka diperintahkan untuk bersabar dalam menjalankan agama mereka yang diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Janganlah mereka meninggalkannya, baik dalam keadaan suka maupun duka, dan dalam keadaan miskin maupun kaya, hingga mereka mati dalam keadaan agama Islam. Hendaklah mereka bersabar serta teguh dalam menghadapi musuh-musuh yang menyembunyikan agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang sama yang dikatakan pula bukan oleh hanya seorang dari kalangan ulama salaf. Al-murabatah artinya menepati suatu tempat ibadah dan tidak bergeming darinya. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan murabatah ialah menunggu waktu sholat lain sesudah mengerjakan sholat. Demikianlah menurut Ibnu Abbas, Sahal Ibnu Hanif dan Muhammad bin Ka'ab Al-Khurazi dan lainnya. Dalam bab ini Ibnu Hatim meriwayatkan sebuah hadis yang diketengahkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i yang telah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu hal yang membuat Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan karenanya dan meninggikan derajat disebabkannya, yaitu menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang tidak disukai, banyak melangkah menuju ke masjid-masjid, dan menunggu waktu sholat sesudah menaikkan sholat. Maka yang demikian itulah yang dinamakan ribat, maka yang demikian itulah yang dinamakan ribat, maka yang demikian itulah yang dinamakan ribat. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kekelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 155. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui supaya nyata orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruk hal ikhwanu kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kesenangan dan ada kalanya mengujinya dengan kesengsaraan.
berupa rasa takut dan rasa lapar. Seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan ketakutan. An-Nahl ayat 112. Di dalam surat ini Allah SWT berfirman, dengan sedikit ketakutan dan kelaparan. Al-Baqarah ayat 155, yang dimaksud dengan sesuatu ialah sedikit. Sedangkan firman-Nya di dalam Al-Baqarah 155 yang artinya dan kekurangan harta, yakni lenyapnya sebagian harta, dan kekurangan jiwa, yaitu dengan meninggalkan teman-teman, kaum kerabat dan kekasih-kekasihnya, dan kekurangan buah-buahan, yang artinya atau maksudnya yaitu kebun dan lahan pertanian tanamannya tidak menghasilkan buahnya sebagaimana kebiasaan menurut produksinya. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa sebagian pohon kurma sering tidak berbuah. Hal ini dan yang semisal dengannya merupakan suatu cobaan yang ditimpakan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Barang siapa yang sabar, maka ia mendapatkan pahala, dan barang siapa tidak sabar, maka azabnya akan menimpanya. Karena itulah maka di penghujung ayat ini disebutkan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah ayat 155. Salah seorang mufassirin menyatakan bahwa makna yang dimaksud dengan al-khauf ialah takut kepada Allah. Al-ju' ialah puasa bulan Ramadan. Nasul amwal ialah zakat harta benda. Al-anfus ialah berbagai macam sakit, dan samrat ialah anak-anak. Akan tetapi ini masih perlu dipertimbangkan. Kemudian Allah menerangkan bahwa orang-orang yang sabar yang mendapatkan pahala dari Allah ialah mereka yang disebutkan di dalam firman berikut, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni mereka menghibur dirinya dan mengucapkan kalimat tersebut manakala mereka tertimpa musibah, dan mereka yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah yang memberlakukan terhadap hamba-hambanya menurut apa yang Dia kehendaki. Mereka meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisi seberapa biji sawi pun kelak di hari kiamat. Maka ucapan ini menanamkan di dalam hati mereka suatu pengakuan yang menyatakan bahwa diri mereka adalah hamba-hambanya, dan mereka pasti akan kembali kepadanya di hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah kajian Ramadan atau kultum yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.